Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, izin saya memulai forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik ya hari ini. Baik, Bu. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk dapat menyimak materi yang akan saya paparkan di mata kuliah Human Relation ini sendiri. Izin memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya Pipit Fitria SIKOM MM dengan nomor NIDN 0315089005. Pembelajaran ini dinyatakan untuk sebagai pernyataan dari dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT sertifikasi dosen 2022 dengan bidang pengajaran di program S1 Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Pada pembagian dari konteks pengajaran ini ada beberapa deskripsi operasional yang memang kita akan bahas gitu ya, di mana deskripsi singkat dari mata kuliahnya ini sendiri adalah mata kuliah dengan Human Relation dengan kode T081216. Untuk rimpun ilmu dari mata kuliahnya sendiri adalah dari ilmu komunikasi. Untuk bobotnya adalah 3 SKS. Untuk bisa kalian mengakses terkait aksesi dari RPS-nya, kalian bisa akses di sub.gunadarma.ac.id atau bisa juga akses di homepage saya yaitu fitria.staff.gunadarma.ac.id. Kita lihat dulu beberapa definisi singkat gitu ya dari mata kuliahnya ini sendiri. Deskripsi singkatnya adalah tentu mata kuliah ini adalah untuk mengkaji tentang interaksi antar manusia yang dirangkai dalam hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi sekaligus tujuan manusia sebagai anggota organisasi. Mata kuliah ini juga untuk membekali keterampilan praktis pada mahasiswa dalam melakukan komunikasi dalam hubungan efektif dan dalam dunia kerja. Capaian-capaian prodi yang memang harus dicapai sebagai konteks di mata kuliahnya itu sendiri adalah di sini capaian pertama ini adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian masyarakat dan lingkungan. Capaian pembelajaran yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Sedangkan untuk yang ketiga adalah secara konsep teoritis berbagai media saluran komunikasi yang meliputi media cetak, media elektronik, audio ataupun audiovisual dan media digital. Yang selanjutnya adalah capaian keempat, konsep, kaidah dan proses penyusunan rencana dan implementasi program komunikasi P5. Ini di pengetahuan 5 gitu ya. Sedangkan di capaian yang kelima adalah mampu merencanakan dan menyusun berbagai kegiatan komunikasi baik secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya adalah capaian keenam, memiliki pemahaman konseptual dan keterampilan teknis dalam bidang pekerjaan komunikasi. Capaian yang ketujuh, mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan konvensional dan juga saluran digital yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Sedangkan capaian yang terakhir adalah mampu membangun hubungan dengan komunitas, media, pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi yang terbaru dan yang terkini. Selanjutnya di sini ada capaian yang memang harus dipelajari ataupun harus didapatkan oleh mahasiswa, di mana di capaian pembelajaran mata kuliah Media Relation ini sendiri adalah yang pertama, mampu memahami gambaran umum human relation ataupun hubungan antar manusia sebagai pengetahuan dan modal awal perkuliahan human relation, seperti mengetahui perkembangan dan manfaat human relation dalam kehidupan sosial. Capaian pembelajaran yang kedua adalah mampu memahami elemen-elemen utama dalam human relation. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah mampu memahami komunikasi yang efektif dalam meningkatkan komunikasi
personal, komunikasi interpersonal, dan komunikasi organisasi. Dan capaian dari mata kuliah yang terakhir adalah mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan menerapkan pentingnya sikap dalam kegiatan komunikasi. Selanjutnya, metode ajar yang akan kita lakukan selama 1 semester ini adalah menggunakan sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronusnya kita bisa memanfaatkan media-media seperti Zoom, Gmeet gitu dengan metode ceramah dan juga diskusi interaktif. Dan juga untuk metode asinkronus kita bisa memanfaatkan vclass.gunadarma.ac.id dan platform Kahoot.id gitu ya. Selanjutnya adalah poin-poin yang harus kalian pertimbangkan untuk bisa mendapatkan penilaian yang maksimal di mata kuliah Human Relation ini sendiri adalah ada beberapa yang memang bisa kalian pertimbangkan dari segi indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Di mana untuk penilaian dari kehadiran seperti keaktifan mahasiswa ataupun proses tanya jawab di di kelas gitu kan itu sekitar 10%. Untuk aktivitas kelas ataupun tugas-tugas mingguan, harian itu 30%. Untuk poin dari UTS itu sendiri juga 30%, sedangkan untuk UAS itu 30%, sehingga total penilaian yang memang akan kalian kumpulkan selama mengikuti perkuliahan Human Relation ini sendiri adalah 100%. Baik, kita mulai dari materi pertama gitu kan dari Human Relation itu sendiri adalah mari kita berkenalan dengan Human Relation. Kalau bisa kalian pahami, apa itu sih human itu sendiri siapa? Manusia, Bu. Siapa? Ya, itu bahasa Indonesianya manusia. Berarti siapa? Manusia itu siapa? Kita gitu kan ya, kalian sebagai mahasiswa juga manusia gitu kan ya, masyarakat gitu kan ya. Tentu sifat dasar manusia yang kita ketahui adalah bahwa mereka itu adalah makhluk sosial gitu kan ya. Makhluk yang memang senang untuk berelasi, senang berhubungan dengan yang lain gitu, senang berbicara gitu kan ya. Untuk itu kita mencoba untuk melihat bagaimana sih relation yang baik yang harusnya dibangun antar sesama manusia itu sendiri gitu ya. Jadi mari kita berkenalan dulu dari segi bagaimana human relation itu sendiri. Adapun overview dari apa yang akan kita pelajari untuk untuk mengenal dari apa itu human relation itu sendiri adalah yang pertama adalah kita melihat dulu bagaimana sifat tujuan dan pentingnya human relation itu sendiri. Kita nanti akan menjelaskan tantangan baru dalam human relation, apalagi di era serba digitalisasi gitu kan ya. Kekuatan yang mempengaruhi perilaku di lingkungan kerja seperti ada culture corporate-nya, budaya perusahaannya, ada pengaruh dari kepemimpinan, pengaruh dari kelompok kerja, pengaruh dari pekerjaan, ada karakter individu, dan pengaruh lingkungan keluarga. Tentu ini akan mempengaruhi bagaimana kita nanti akan berelasi dengan masyarakat ataupun dengan orang-orang sekitar kita. Lalu bagaimana perkembangan human relation gitu kan ya. Tema-tema utama dalam human relation sendiri seperti apa dan juga bagaimana manfaat human relation yang akan bisa kita kembangkan dalam mata kuliah human relation ini sendiri. Yang pertama, kita coba berkenalan dulu dengan konteks inti dari human relation adalah manusianya tadi gitu ya. Berikut di sini ada beberapa pandangan tentang siapa sih manusia itu gitu ya. Pandangan dari psikoanalitik tradisional bahwa menganggap manusia ini dasarnya digerakkan oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Makanya manusia itu adalah makhluk yang instingnya itu kuat gitu kan ya. Tingkah laku individu ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sejak semula sudah ada pada perilaku diri individu tersebut gitu ya. Jadi kita itu ya memang secara psikologis sudah sangat tahu nih bahwa lapar ya makan gitu kan ya. Ada insting-insting yang tersebut gitu ya. Lalu pandangan humanis, mengungkapkan bahwa pribadi individu merupakan proses yang terus berjalan, suatu kekuatan yang tidak statis. Di sini juga individu merupakan satu kesatuan potensi yang terus berubah. Jadi ada dalam konteksnya adalah bahwa manusia itu selalu changing gitu kan ya. Entah itu misalnya lingkungan yang merubah kita gitu kan ya, ataupun tujuan yang merubah kita, motivasi yang merubah kita itu terus berubah gitu. Dari pandangan humanis berpendapat bahwa manusia tidak semata-mata digerakkan oleh dorongan untuk memuaskan dirinya sendiri saja,
Namun sebaliknya manusia digerakkan dalam kehidupan sebagian oleh tanggung jawab sosial dan sebagian yang lainnya oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Biasanya memang perilaku-perilaku ataupun hal-hal yang memang manusia lakukan ini sendiri adalah karena untuk membuktikan gitu, ada merasa untuk approval tidak hanya untuk diri sendiri, misalnya ke orang tua, ke teman gitu ya, misalnya ke orang-orang di sekitar kita ataupun lingkungan gitu ya. Dalam konteks untuk bisa melihat secara kebahasaan dari definisi human relation ini sendiri, kita bisa lihat ada dalam level bahwa kata human berarti manusia. Sedangkan kata humane berarti bersifat manusia. Gitu. Jadi kata humanis berarti peramah atau orang yang penyayang dan berperi kemanusiaan. Dalam kamus internasional populer, humanis ini berarti ajaran atau paham kemanusiaan yang menganggap bahwa manusia-manusia lain ini mempunyai nilai, kepentingan-kepentingan, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama sebagaimana layaknya manusia. Sedangkan kalau secara keseluruhan berarti dari pengertian di atas bahwa human relation ini adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau dengan sekelompok orang yang berlangsung secara manusiawi gitu ya. Hubungan manusiawi ini terus termasuk ya dalam kategorinya adalah hubungan secara interpersonal communication gitu ya, sebab berlangsungnya pada umumnya antara dua orang ataupun secara dialogis, jadi antar orang dengan orang gitu. Dikatakan bahwa hubungan manusiawi itu komunikasi karena sifatnya action oriented dan mengandung kegiatan-kegiatan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku dari orang yang kita ajak bicaranya. Selanjutnya di sini ada konsep menyangkut definisi human relation itu kalau kita lihat secara luas dan secara sempit gitu ya. Kalau kita dilihat secara luas ini menyangkut komunikasi yang persuasif. Ada di level bagaimana kita mencoba untuk mempengaruhi lawan bicara kita gitu ya. Yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara face to face gitu ya dalam keadaan atau dalam segala situasi dan semua bidang kehidupan sehingga menumbuhkan kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak. Misalkan ya, secara sederhananya makan yuk gitu kan ya, itu kan coba ajakan ya untuk mempersuasif gitu ya dari orang yang kita ajak untuk untuk mengikuti gitu apa yang menjadi keinginan kita gitu kan ya, sehingga kalau tujuan itu tercapai ada kepuasan di dalam diri yang mengajaknya dan juga yang diajaknya. Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja. Karena ini kita berbicaranya adalah dalam konteks akademisi, tentu kita akan implementatifnya kepada hal-hal yang lebih ke organization gitu ya. Jadi kayak work situation gitu ya. Dan dalam organisasi kekaryaan seperti work organization gitu kan. Dengan tujuan mengubah kegairahan dan motivasi serta dalam semangat kerja sama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Tentu ini harus di-highlight nih sama seorang manajer nih, agar bagaimana sih karyawannya menumbuhkan semangat kerja, hubungan relasi antar karyawannya ini baik gitu kan ya, dengan atasan juga baik gitu kan ya. Ini menjadi poin penting dalam suatu organisasi gitu. Balik lagi ke bagaimana konsep human relation itu sendiri gitu ya. Human relation ini tidak sekedar untuk memperhatikan manusia, tetapi membuat sekelompok manusia untuk bergairah ataupun termotivasi, menyadari akan tujuan kelompoknya, menampakkan kerjasama yang didasari atas unsur-unsur antara lainnya. Misalkan satu, menciptakan komunikasi yang efektif. Ini yang memang kadang menjadi problematika bagaimana kita membangun hubungan yang baik ya perlu didasari dengan saling komunikasi dan komunikasi itu nyambung gitu kayaknya bahasa sederhananya yang lebih efektif dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi seperti kalau relasinya sudah terbangun dengan baik berarti kan kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan gitu ya, menyadari adanya kepemimpinan dan anggota kelompok itu baik secara formal maupun informal tentunya di sini dalam konteksnya semakin menjalin hubungan dengan baik, semakin kelompok itu solidaritasnya semakin tinggi. Menyadari adanya peranan dan tanggung jawab sebagai anggota, adanya pertumbuhan norma-norma kelompok yang dapat mempengaruhi pola perilaku anggotanya, dan yang terakhir adalah adanya suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus kelompok, gitu ya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana secara umum human relation itu sendiri kita bisa lihat gitu ya.
dari jenis interaksi termasuk konflik, kerjasama, dan hubungan kelompoknya. Tentu relasi itu tidak selalu berjalan mulus, pasti terdapat konflik di dalamnya gitu. Human relation dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan ada hal-hal yang perlu kita kuasai untuk bisa menjalin hubungan baik dengan antara manusia ini sendiri. Adalah keterampilan kognitif. Contohnya dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Tentu ini kita perlu level kognitif untuk bisa mengupdate skill kita. Lalu keterampilan hubungan seperti apa? Mempengaruhi, bernegosiasi, berkomunikasi, mendengar dan membangun kepercayaan. Sedangkan keterampilan secara personal ataupun pribadi adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan segala situasi ataupun dengan segala forum gitu ya, menjadi orang yang lebih fleksibel, resilience, integritas gitu, memiliki kejujuran, memiliki pendekatan yang baik dan ada pengembangan diri yang juga explore gitu ya. Jadi ini adalah konteks bagaimana keterampilan-keterampilan yang perlu diupdate gitu ya ataupun perlu dikuasai oleh kita untuk bisa menjalin hubungan dengan baik. Seperti yang tadi di overview sudah disampaikan, ada tindakan-tindakan yang perlu kalian kuasai gitu ya, untuk bisa menjadi bisa kayak lebih bermanfaat lah gitu kan untuk konteks human relation-nya ini sendiri untuk di kinerja organisasinya gitu ya. Di sini ada circle, ada hubungan-hubungan yang saling keterkaitan gitu ya, ada faktor-faktor eksternal seperti apa? Merger, perubahan teknologi dan pergeseran demografis. Sedangkan faktor dari organisasi adalah kepemimpinan, tentu akan mempengaruhi kekuatan, keragaman, tujuan, budaya organisasi. Sedangkan dari faktor pekerjaan adalah adanya adopsi teknologi-teknologi baru. Ini juga tentu akan mempengaruhi. Kalau dari manajer adalah gaya kepemimpinan dari seorang manajernya. Ini juga tentu akan mempengaruhi sebuah relasi dalam suatu organisasi gitu ya. Yang selanjutnya adalah kelompok ataupun grup gitu ya, bagaimana kelompok dalam pengambilan keputusan dan bagaimana melakukan kerjasama tim gitu ya. Dan terakhir adalah dari segi individualnya. Sebenarnya ini juga yang paling esensial gitu ya. Bagaimana seorang belajar dan mengelola perasaannya dan perasaan orang lain. Seperti ini adalah lebih ke kecerdasan emosional. Untuk itu ada beberapa penelitian ya yang bisa dibilang bahwa sudah tidak lagi membutuhkan IQ, tidak hanya membutuhkan IQ maksud saya gitu, tapi juga emosionalnya gitu kan. Jadi EQ-nya itu sendiri juga sangat dibutuhkan gitu ya. Bagaimana memaintain diri untuk dari perasaan-perasaan yang pressure dalam kerja gitu kan ya, ataupun tekanan untuk bisa memenuhi deadline dan segala macam gitu. Seperti juga sikap, persepsi, motivasi, kemampuan atau gaya komunikasi, etika, etiket, strategi mencapai karir bagaimana gitu, pengaturan tujuan, terbuka terhadap perubahan, menghargai hak karyawan lain dan keseimbangan antara kehidupan dan kerja. Ini menjadi circle yang memang yang mempengaruhi dari seluruh kinerja organisasi gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat manfaat dari human relation itu sendiri gitu ya. Manfaat yang perlu kita yang akan kita dapatkan dari mempelajari human relation ini sendiri adalah menjadi individu yang kuat dan tidak sombong. Yang dalam artian adalah mudah berkomunikasi dengan siapapun gitu kan ya, ataupun dapat menjadi seorang yang kayak humble gitu ya bahasa kalian gitu ya. Menjadi sederhana, tidak malu-malu, tidak terlalu menonjolkan diri gitu ya, mempertimbangkan orang lain tanpa melupakan diri sendiri serta kebutuhan organisasi, menunjukkan minat kepada orang lain dan membicarakan hal yang diminati tanpa mengorek kehidupan pribadinya, mendengarkan sambil memberikan komentar, bijaksana namun tidak malas dan lambat bertindak ya ini ya tipe, percaya diri tapi mau berubah dan belajar dari kesalahan, santai dan juga tapi tetap fokus. Secara keseluruhan akhirnya adalah mempelajari human relation adalah bisa mempelajari diri kita agar bagaimana kita menempatkan posisi kita di segala jenis situasi gitu kan ya, poinnya itu. Lalu bagaimana nih dengan mempelajari human relation gitu kan, maka output yang kita bisa dapatkan apa?
Pertama adalah memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana dan mengapa orang berpikir dan bertindak. Jadi kita nggak judgement gitu ya. Jadi kita kayak lebih mencoba untuk memahami gitu kenapa sih orang bertindak demikian gitu ya. Apa sih alasannya, apa sih ininya gitu kan ya. Yang kedua adalah memperoleh keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain serta mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah yang potensial gitu ya. Jadi tidak hanya lebih kepada efek kayak lebih ke melihat masalah-masalah dan bagaimana dan pemecahan masalahnya itu sendiri gitu ya. Membantu membangun hubungan yang positif dan mengatasi masalah pribadi. Yang terakhir adalah mengembangkan strategi peningkatan karir dan pribadi serta kompetensi sosial gitu ya. Ini adalah beberapa referensi yang bisa jadikan kalian bahan bacaan terkait konsep ataupun gambaran umum dari human relation itu sendiri. Ini bisa jadikan sebuah referensi untuk tambahan ya, bahan-bahan bacaan tambahan. Sekarang mari kita bisa untuk berdiskusi untuk mengukur ataupun melihat. Ini mungkin ada di indikator yang pertama ya, keaktifan kalian di kelas gitu ya. Diskusi kali ini adalah kalau kalian bisa lihat kita sudah masuk ke era digitalisasi gitu ya, era yang memang sudah ada dalam konteksnya adalah semua tersedia deh gitu kan ya. Menurut kalian apakah ini semakin memudahkan kita untuk membangun sebuah relasi gitu ya? Dan seperti apa sih memang tantangannya gitu kan ya dalam membangun human relation itu sendiri? Silakan boleh langsung unmute dan juga sebutkan namanya gitu ya untuk juga bisa saya catat poin dari penilaian keaktifannya gitu. Silakan. Ya, di sini ada Faiz, ada Tia, ada juga Baby, Rizky Fajar. Ibu, saya izin mau jawab. Oke, baik. Tia, silakan. Tia Diana ya? Iya, Bu. Ya. Kalau misalkan menurut saya di era digitalisasi ini untuk human relation itu cukup membantu gitu. Maksudnya kalau misalkan digitalisasi itu cukup membantu karena jadi bisa dibilang gitu kayak banyak relasi gitu dari digitalisasi khususnya adalah misalkan lewat sosmed ataupun lewat internet dan lain sebagainya. Cuman tadi tantangannya adalah di real life itu malah jadi kebalikannya gitu. Jadi banyak orang yang jadi individualis gitu. Jadi kayak mereka lebih nyaman di dunia maya gitu daripada di real life. Itu sih Bu menurut saya. Ya, dari secara secara konsepnya jadinya kalau di tadi bahasanya menjauhkan yang dekat, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya untuk tantangan dalam konteks human relation. Ya, saya sangat setuju dan meng-highlight bagian dari bahwa kita semakin memudahkan untuk menjalin relasi dengan orang yang sebelumnya kita tidak kenal gitu ya, dengan hanya menggunakan media-media sosial gitu ya untuk bisa menjangkau. Misalkan kita punya kenalan ternyata dari Australia gitu kan ya, tiba-tiba juga dari luar Jakarta gitu kan, itu memang menjadi kemudahan gitu kan ya. Sedangkan tantangannya adalah tadi ternyata kita malah memiliki keterbatasan akhirnya gitu ya untuk bisa menjadi pribadi ataupun individu di realitasnya gitu ya, yang memang itu pun harusnya lebih penting gitu kan ya dibandingkan dalam konteks maya tadi gitu. Ada tambahan silakan dari temennya yang lain untuk menambahkan apa yang dari argumen Diana tadi. Faiz, Baby, atau Alvito, ada juga Alfiansyah, ada Kai, Aprilia, ada Fatur, ada Desta. Bagaimana pendapat kalian? Oke, Baik, mungkin ini karena ya siapa? Aku Baby Mesya, Bu. Ya, Baby. Silakan Baby Mesia. Kalau menurut aku tantangannya mungkin harus mengikuti zaman ya Bu, karena kan kayak sekarang nih TikTok udah menginfluence orang-orang buat kayak, kalau misalkan kita nggak ngikutin tren, kita nggak ikutan maju gitu loh Bu, jadi nggak ikutan kayak tren juga, mungkin itu sih tantangannya. Dianggap cupu gitu ya. Iya betul. Karena tantangannya adalah kita harus aware katanya terhadap teknologi, selalu mampu mengadaptasi apa yang lagi
sedang terbaru nih gitu kan, dalam konteksnya adalah kita tidak akan tahu nih ternyata kita bisa tadi ya seperti Tia bilang, ternyata kita bisa loh menjalin relasi di dalam sebuah media digitalnya ini sendiri gitu kan, ataupun platform-platform tertentu gitu. Dan bisa jadi ternyata klien kita pun meminta kita untuk bisa membuat kreasi di dalam media sosialnya gitu kan ya, ataupun tidak jarang loh bahwa sekarang juga perusahaan-perusahaan banyak meng-hiring gitu kan ya, hanya lihat dari bagaimana jejak digital dari si dari si calon-calon karyawannya ini sendiri. Untuk itu kan kalian sering banget ya kalau misalnya mau melamar pekerjaan gitu di CV-nya harus mencantumkan kadang kayak media sosialnya apa gitu kan, username-nya gitu ya. Itu menjadi penelusuran tersendiri untuk para manajer juga gitu kan, untuk bisa melihat bagaimana sih gitu kan ya dalam konteks mereka juga berelasi di sebuah media sosial itu sendiri. Baik teman-teman, itu sangat memuaskan sekali, dan ini juga mungkin masih pertemuan pertama, jadi masih banyak yang segan gitu ya untuk bisa mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Dan ini adalah pengenalan dulu dari human relation gitu kan ya, tentunya nanti ya sesuai dengan rencana pembelajaran studi di minggu besok gitu kan ya, kita nanti akan pelajari lanjutan dari pengenalan human relation itu sendiri. Untuk itu, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir gitu kan ya pada kelas pagi ini di mata kuliah human relation gitu ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Saya izin tutup forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.